Perkenalkan, nama saya Marsha Permatasari dengan NIM R1C124014. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen batuan karbonat atau limestone dari jurnal nasional yang telah saya dapatkan. Batuan karbonat adalah batuan dengan kandungan material karbonat lebih dari 50% yang tersusun atas partikel karbonat klasik yang tersemenkan atau karbonat kristalin hasil respirasi langsung. Sedangkan batu gamping adalah batuan yang mengandung kalsium karbonat hingga 95%. Oleh karena itu, tidak semua batuan karbonat adalah batu gamping. Penyusun batu gamping menurut Tucker 1990, komponen penyusun batu gamping dibedakan atas butiran atau grain, matriks atau matriks, dan semen atau semen. Butiran atau grain. Butiran dalam karbonat dapat dibagi menjadi non-skeletal grain dan skeletal grain. Non-skeletal grain adalah material penyusun batuan karbonat yang berasal dari non-organisme berupa ooid, pisoid, peloid, dan agregat, serta intraklas. Skeletal grain adalah butiran kerangka penyusun batuan karbonat yang terdiri dari seluruh mikrofosil, butiran fosil maupun pecahan dari fosil-fosil makro. Kerangka ini merupakan alochem yang paling umum dijumpai dalam batu gamping. Komponen kerangka pada batu gamping juga merupakan penunjuk pada distribusi invertebrata penghasil karbonat sepanjang waktu geologi. Kemudian kedua, lumpur karbonat atau mikrit. Mikrit merupakan matriks yang biasanya berwarna gelap. Pada batu gamping, hadir sebagai butir yang sangat halus. Mikrit memiliki ukuran butir kurang dari 4 mikrometer. Kemudian semen. Semen terdiri dari material halus yang menjadi pengikat antara butiran dan mengisi rongga pori yang diendapkan setelah fragmen dan matriks. Semen dapat berupa kalsit, silika, oksida besi, ataupun sulfat. Menurut Walker dan James 1992, dalam pengendapan karbonat diperlukan kontrol kondisi lingkungan yang mendukung. Lingkungan tersebut tidak terlalu aman tetapi juga tidak terlalu dangkal, tidak terlalu hangat tetapi juga tidak terlalu dingin, tidak terlalu salin, tidak terlalu banyak sedimen plastik, dan nutrisi yang cukup. Faktor yang mengontrol pengendapan karbonat yaitu iklim, tektonik, oseanografi, pasokan sedimen, aktivitas organisme, salinitas, kedalaman, cahaya matahari, dan tingkat kekeruhan air. Nah, batuan karbonat berdasarkan tekstur pengendapannya dan penyusunnya seperti lumpur, butiran, dan organisme oleh Dunham 1961 diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok, di mana yang pertama didominasi oleh lumpur atau mudstone atau jumlah butiran lebih kecil 10%, dan wexstone jumlah butiran lebih besar 10%. Didominasi oleh butiran atau pegstone atau mengandung matriks, dan grindstone seluruhnya berupa butir. Komponen yang saling terikat pada waktu pengendapan dicirikan oleh struktur tumbuhan atau bonestone. Tekstur pengendapan tidak teramati dengan jelas karena sudah berubah menjadi kristal, batu gamping kristalin. Nah, dapat kita lihat pada gambar di sampingnya terdapat klasifikasi Dunham 1962. Nah, kemudian berdasarkan Komar 2004 dalam SMP Strata Vasquez model dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama Facies terumbu atau core reef. Facies ini memiliki karakteristik berbentuk pelapisan sigmoid dan tersusun dari skeletal grindstone atau pegstone, wexstone, dan rudstone. Dalam umumnya berupa kerangka karang atau koral terdiri dari terumbu karang besar yang menjulang yang mengisi secara interfiguring lithofacies for reef slope ke arah cekungan dan lithofacies laguna ke arah darat. Facies laguna atau lagun facies.
Facies ini lebih mengarah ke darat dan berupa lapisan horizontal yang dibatasi dengan permukaan erosi. Sedimen laguna ini terbentuk oleh skeletal grindstone dan pegstone dengan lensa dari breksi koral dan patch reef. Reef slope. Facies ini dicirikan dengan clinoform, lapisan yang memiliki diipingan ke arah laut. Lapisan mengandung skeletal grindstone atau floatstone sampai grindstone dan pegstone dengan fragmen koral, rhodolit, fragmen moluska, dan lainnya. Open shelf. Facies ini dicirikan oleh endapan butir halus seperti waxstone. Endapan ini terakumulasi dari hasil erosi platform ketika periode naiknya air laut ketika produksi karbonat aktif di daerah laguna. Adapun berdasarkan pengamatan facies baik melalui analisis lithofacies dan elektrofacies serta analisis data seismik diidentifikasi bahwa formasi batu Raja Lapangan GS sub cekungan Jambi Sumatera Selatan terdapat 6 facies, yaitu pertama facies 1 mudstone waxstone back reef inner laguna. Tekstur dari facies ini cenderung halus dan di beberapa sumur diidentifikasi keterdapatan sisipan batu lempung dengan kandungan calcareous. Teridentifikasi juga keterdapatan material carbonaceous dan pirit yang umumnya terdapat pada lingkungan darat. Facies ini kemudian diasosiasikan terendapkan di lingkungan lebih darat, yaitu back reef inner laguna. Kemudian terdapat facies 2 yaitu pegstone bonestone reef core. Tekstur yang ditemukan pada gambar di samping ini dapat kita lihat pada gambar di samping bahwa yaitu pegstone, grindstone, dan bonestone memiliki warna keabuan terang sampai putih, mengandung koral kristalin sampai mikrokristalin, porositas fuggi, Cheikli, suskrosi, speri, kalsit, kekerasan keras. Lanjut, facies yang ketiga yaitu grindstone waxstone back reef outer laguna. Dalam facies ini tergantung bioplastik yang berlimpah dan masih terlihat fragmen koral, alga merah, echinoderm, dan lainnya. Tekstur yang ditemukan bervariasi dari grindstone, pegstone hingga waxstone, dan ditemukan juga mudstone waxstone. Facies ini kemudian diasosiasikan dengan lingkungan back reef outer laguna. Dapat kita lihat pada gambar di atasnya. Kemudian itu merupakan gambar sayatan tipis seperti ini merupakan gambar sayatan tipisnya, sampel sayatan tipis. Kemudian facies 4 pegstone bonestone reef core. Facies ini teridentifikasi keterdapatan tekstur pegstone, grindstone, dan bonestone dengan kandungan koral, alga merah, dan foraminifera yang berlimpah. Diasosiasikan facies ini terendapkan pada lingkungan reef core. Facies ini cenderung membentuk mound atau gumuk dengan ketebalan relatif facies 50-200 ft. Kemudian dapat kita lihat pada gambar pada facies 4 ini ada gambar sayatan tipisnya. Dapat kita lihat bahwa ini adalah gambar sayatan tipis dari facies 4. Kemudian ada facies 5 yaitu grindstone waxstone back reef outer laguna. Facies ini teridentifikasi keterdapatan grindstone, pegstone hingga waxstone, dan beberapa ditemukan mudstone. Kandungan biota seperti bioplastik yang berlimpah, fragmen koral, foraminifera, alga merah, echinoderm,
echinoderm, molluska, dan sedikit miliolit teridentifikasi pada fasies ini serta struktur berlapis wavy dan bioturbasi. Fasies ini diasosiasikan terendapkan pada lingkungan back reef outer laguna. Dapat kita lihat gambar sayatan tipisnya pada gambar di bawahnya. Lanjut, hal tersebut juga ditunjang dengan pola elektrofasies yang menunjukkan pola silindrikal berasosiasi dengan kondisi muka air laut cenderung stabil, agradatif, dan merupakan untuk karbonat tumbuh seiring menyesuaikan kondisi muka air laut dalam fase keep up. Kemudian ada fasies yang keenam, yaitu Waxstone, Mudstone, Back Reef Inner Laguna. Data litofasiesnya teridentifikasi tekstur Waxstone hingga Mudstone dengan kandungan bioklastik berlimpah, miliolit, molluska, ostracoda, dan fragmen-fragmen lainnya. Teridentifikasi juga terdapat kandungan pirit dan ditemukan jejak-jejak batu lempung di beberapa tempat beserta struktur berlapis dan bioturbasi. Kemudian diasosiasikan dengan lingkungan Back Reef Inner Laguna. Nah, itulah hasil yang saya dapatkan dari jurnal yang telah saya review, dan mungkin saya mengambil ini pun kesimpulannya dari yang saya jelaskan tadi. Mungkin ya seperti tadi, itu ada kayak pengertian batuan karbonat yang merupakan batuan dengan memiliki kandungan karbonat 50%, lebih dari 50%, sedangkan batu kamping memiliki kalsium karbonat lebih dari spesifik 95%. Kemudian utama penyusun batu kamping itu meliputi butiran baik skeletal dari fosil maupun non-skeletal. Matriks berupa mikrit atau lumpur halus serta semen sebagai pengikat antar butir. Pengendapan batuan ini sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti iklim, salinitas, dan cahaya matahari. Berdasarkan klasifikasi Dunham, batuan karbonat dibagi menurut teksturnya menjadi mudstone, waxstone, packstone, grindstone, boatstone, dan batu gamping kristalin. Dalam model fasies batuan ini tersebar pada zona reef core, laguna, reef slope, hingga open shelf. Contoh penerapannya pada formasi batu geraja menunjukkan variasi 6 fasies yang mencerminkan kondisi lingkungan pengendapan dari Back Reef Inner Laguna hingga reef core yang dipengaruhi oleh dinamika perubahan muka air laut. Nah, ini merupakan daftar pustaka yang saya ambil dari salah satu jurnal nasional yang berasal dari Pajajaran. Memang betul, karena saya dapat dari jurnalnya yang dibuat oleh Persaulian GE DKK tahun 2018 dengan judul Fasies Pengendapan Batuan Karbonat Formasi Batu Raja di Lapangan GS Sub Cekungan Jambi, Sumatera Selatan. Pajajaran Geoscience Journal volume 5 nomor 5, halamannya dari 426 sampai 480. Mungkin kalian kalau yang ingin melihat jurnalnya dapat membuka dari daftar pustaka ini. Dan jurnalnya cukup bagus dan mudah dipahami. Mungkin itu saja dari penjelasan saya. Jikalau ada kata pengucapan yang salah, baik itu dalam penjelasan ataupun mungkin dalam bahasa yang kurang baik, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.